Apa masuk ke mediasi ini yang terdiri ada Pak Jimli tadi itu? Ya. Angle-nya tuh apa Ya sebenarnya? makanya ujung-ujung kita dengar setelah keluar gitu kan, bahwa yang di dalam itu berbicara soal mediasi. Gitu. Kita juga berpikir mediasi apa? Sebab kalau mediasi konteks hukum itu adanya di ruang pengadilan. Itu kan Jokowi hadir, kita prinsipal hadir, kita minta tunjukkan ijazahnya, kemudian berikan kebebasan masyarakat untuk melakukan penelitian atas ijazahnya. Itu di dalam forum pengadilan. Kenapa tokoh hukum yang ada di sana seperti misalnya Prof. Jimli Asidiki, Prof. Mahfud, atau mereka juga penegak hukum kan, para mantan pejabat tinggi di kepolisian, itu kok seperti tidak mengerti hukum gitu. Padahal dalam hukum itu ada azas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, satu perjuangan di seluruh Indonesia, kita tahu bahwa setelah atau pasca Kamis tanggal 13 Oktober, para pejuang kita November, saya ulang lagi, 13 November hari Kamis, pasca dipanggilnya atau ditersangkakannya para pejuang kita RRT dan ditambah 5 tokoh lainnya termasuk Abang Da, Bang Rizal, seorang pejuang, seorang yang ditersangkakan pula. Itu ada yang menarik, yaitu ada upaya apa yang disebut mediasi. Tentu kita akan kejar dari Bang Rizal. Apa maksud dari mediasi itu? Apakah itu merupakan konstelasi urutan memang secara hukum harus dilakukan itu? Tetapi yang jelas nampaknya kalau bangsa Indonesia sudah meyakini, sudah selesai urusan ijazah itu. Upaya mediasi ini apakah ingin menganulir tentang ijazah itu? Apakah kalau mediasi berhasil, kemudian ijazah itu menjadi asli misalnya itu? Nah, ini yang sangat menarik. Bagi kita bangsa Indonesia tetap ya melanjutkan difikskannya tentang kepalsuan ijazah itu dan harus dituntut secara hukum, dan kita meminta Bapak Presiden untuk menegakkan ini secara seadil-adilnya. Tapi itu saya, yang penting kita mendengar dari tokoh kita ini, Bang Rizal. Silakan Bang Rizal. Om Lim, waktu pertemuan dengan tim percepatan reformasi gitu kan, beberapa kita yang disebut statusnya tersangka kan tidak boleh hadir gitu kan, atau boleh hadir tapi tidak boleh bicara gitu kan, yang akhirnya kita pilih lebih baik tidak hadir, kemudian diikuti oleh beberapa tokoh kan. Itu tim mediasi siapa yang mengadakan? Nah, pada waktu itu belum ada gitu kan, karena belum dimulai acara gitu kan, kami sudah keluar kan gitu. Intinya yang kita kritisi awal adalah kenapa tokoh hukum yang ada di sana seperti misalnya Prof. Jimli Asidiki, Prof. Mahfud, atau mereka juga penegak hukum kan, para mantan pejabat tinggi di kepolisian, itu kok seperti tidak mengerti hukum gitu. Padahal dalam hukum itu ada azas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Seseorang yang belum divonis, apalagi sampai ke tingkat inkrah, itu harus dinyatakan tidak bersalah. Dan sebagai orang yang tidak bersalah, dia punya hak yang sama dengan orang lain, termasuk hak untuk didengarkan pendapatnya mengenai usulan-usulan reformasi kepolisian. Harusnya kita didengar, malah sangat relevan sekali kalau mendengarkan dari pihak yang memang berkaitan gitu kan. Kira-kira kalau Mas Rizal, kalau boleh ngomong kira-kira, apa masuk ke mediasi ini yang terdiri ada Pak Jimli tadi itu? Angle-nya tuh apa ya sebenarnya? Makanya ujung-ujung kita dengar setelah keluar gitu kan, bahwa yang di dalam itu berbicara soal mediasi. Gitu. Kita juga berpikir mediasi apa? Sebab kalau mediasi konteks hukum itu adanya di ruang pengadilan, dan itu sudah terjadi pada waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Solo, itu ada sesi mediasi, dan di situ kita sangat siap, yaitu asal itu kan Jokowi hadir, kita prinsipal hadir, kita minta tunjukkan ijazahnya,
kemudian berikan kebebasan masyarakat untuk melakukan penelitian atas ijazahnya. Itu di dalam forum pengadilan dan itu sudah dilakukan. Yang ternyata Jokowi tidak hadir. Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Jadi mediasi apa lagi, kan begitu? Kira-kira kalau konteksnya apa itu mediasi itu terlaksana, ini banyak ya masyarakat sudah terlalu muak kebohongan-kebohongan Jokowi ini, menuduh mediasi ini paling-paling ya mungkin tekanan dari Jokowi. Kira-kira gimana? Makanya kalau mediasi di luar yang tadi, yang ternyata terbukti bullshit saja, Jokowi siap mediasi itu, faktanya di ruang hukum yang ada ruang mediasinya, dia tidak hadir, dia tidak menunjukkan, berarti bohong, kan gitu. Sekarang mau disebut mediasi lagi, mediasi apa? Apalagi proses sedang berjalan, gitu. Lagi juga ini bukan kepentingan pihak, Om Lim, bukan urusan tersangka yang 8 dengan Jokowi saja. Ini urusan masyarakat, urusan rakyat, urusan penasaran tentang ijazahnya, ada atau tidak ada. Kemudian kalau ada, asli atau palsu, itu yang harus dibuktikan. Makanya kalau konteksnya tidak itu, nggak ada mediasi. Baik, gitu kan? jadi yang terbaik ya, tentu Bang Rizal ini bukan saja tentunya akan melakukan perlawanan terhadap ditersangkakan itu, yang lebih baik supaya masyarakat tidak terpecah. Apa yang sebaiknya dilakukan? Oleh siapa nih? Oleh tentunya oleh para yang tersangkakan atau para kita. Para tersangka tentu akan mengikuti prosedur hukum yang ada. Walaupun kami tahu penersangkaan itu kriminalisasi, itu pemerkosaan hukum, gitu kan. Kita akan terus melakukan perlawanan hukum, termasuk juga kemungkinan perlawanan politik, karena ini adalah kepentingan politik menggunakan hukum, gitu kan. Kita lawan, gitu kan. Prinsipnya gitu. Nah kemudian bahwa kita juga belum selesai urusan Bareskrim, itu TPU gitu kan, mengadukan kan Dumas itu, dan sampai sekarang ada surat dari Irwasum, itu proses masih berjalan, itu berarti kita akan desak terus, di mana pesakitan yang benar adalah Jokowi, karena Jokowi yang kita adukan penggunaan ijazah palsu, pembuatan ijazah palsu, gitu kan, mungkin menyuruh memalsukan kepada dimasukkan ke akta otentik, ya gitu kan, 263, 264, 266 KUHP, kan itu yang kita tuduhkan. Itu buktikan dulu. Seharusnya Bareskrim menuntaskan ini. Jangan kita, langsung ke 31, jangan tiba-tiba langsung ke kita ini kan sebagai fitnah, gitu kan, pencemaran nama baik, penghasutan. itu kalau nanti sudah ada pembuktian. Jadi masyarakat, rakyat, aspirasinya sedang kita perjuangkan. Itu Om Lim. Saya sedikit meningkat ke politik sedikit nih ya. Karena rakyat ini kan jelas melihat sekali concernnya Jokowi ini. Intinya kan awalnya kan ketakutan. Orang punya dosa kan pasti ketakutan. Mengapa dia mendesak-desak pada masalah mediasi ini? Dikhawatirkan dia ini melihat bahwa tersangka ya, yang disangkakan ini bahkan melangkah lebih jauh menuntut bukunya atau ijazah Gibran yang dalam buku respon terakhir itu Gibran Endgame gitu. Ini yang dia paling takutkan karena nafsu berkuasa, nafsu akan berbuat jahat kepada rakyat bangsa ini itu masih belum selesai. Gimana dugaan Bang? Ya benar, itu like father like son. Gitu kan. Bapak jeung anak sarua sama saja bapak dan anak. Dua-duanya itu jago ngeles, jago bohong. Gitu kan, dan jago memalsukan itu dokumen. Kalau saya sudah melakukan analisis juga, gitu kan, bahkan sudah mencoba menyerap aspirasi masyarakat. Oh, publik itu yakin ijazah Joko Widodo palsu, dan juga publik yakin bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA, tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk memasukkan pendaftarannya ke KPUD dulu. Berarti waktu wali kota di Solo itu sudah juga tidak sah. Masya karena Allah. Dia menggunakan surat kesetaraan dari Dikdasmen. Tidak ada bukti bahwa dia itu punya ijazah. Sementara syaratnya dalam Undang-Undang Pemilu itu adalah syarat
ijazah. Gitu, bukan soal kesetaraan tanpa ada bukti ijazah. Jadi sebetulnya Gibran ini fatal. Bahkan kalau kita mendesak pemakzulan Gibran sangat beralasan hukum. Sangat beralasan hukum. Gibran itu harus dimakzulkan dari jabatan sebagai wapres dan juga sebagai presiden dulu. Jokowi Widodo juga tidak berhak, juga tidak memiliki alas hukum yang hak untuk bisa menjadi presiden. Maka sekarang bukan dimakzulkan dia tapi diadili. Diadili, Om Lim. Jadi gitu. lepas dimakzulkan atau didiskualifikasi. Oh, dulu bohong, itu harus Ya, bentuknya sekarang pengadilan. Karena dia sudah memalsukan dokumen dulu waktu mendaftarkan. Jadi tema pokok kita sebenarnya tangkap, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu nanti Gibran juga bukan hanya dimakzulkan, tapi Gibran juga diadili juga. Inilah negara hukum. Baik, luar biasa saudara sekalian ya. Kita jadi mengetahui dari Bang Rizal tadi apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan, untuk menjaga kewibawaan, kemuliaan bangsa Indonesia. Satu-satunya kita tidak bisa berkompromi terhadap suatu kejahatan. Apalagi kejahatan yang sudah dilakukan dahulu, kita harus menyatakan batal. Maka untuk menyelamatkan, sekali lagi bangsa Indonesia mempunyai kewajiban. Apakah Anda mau mempunyai wakil presiden yang dikhawatirkan pula kalau Bapak Presiden yang sudah tua itu ujuk-ujuk menghadapi hal yang mendadak, tidak bisa melakukan suatu kepemimpinan? Anda rela, rakyat Indonesia rela dipimpin oleh Gibran, bukan saja kemampuannya, tapi kejahatannya yang sama dan bahkan lebih jahat daripada orang tuanya. Dan ini menjadi kewajiban kita semua untuk menjaganya. Terima kasih Bang Rizal. Kita berdoa semua untuk para pahlawan yang ditersangkakan. Tetapi alhamdulillah keberaniannya itu melampaui dari yang dibayangkan kemuliaan, janji-janji Allah terhadap kemuliaan yang kita lakukan. Terima kasih Bang Rizal. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Eka Jaya sekalian. Sekalian dah. Bang Eka. Enggak. Udah selesai. Ustaz Eka. Bang, disambung Bang, disambung. Langsung sambung. Bertiga. Ustaz Eka. Ustaz Eka Jaya ini dia mau menyampaikan pandangan tentang mediasi. Saya kira yakin Mas Eka juga mendengar ini. Bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai umat ini terhadap upaya mediasi yang setengahnya boleh katakan menekan para tersangka dan para tokoh-tokoh kita. Silakan Mas Eka. Baik, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menyikapi daripada isu yang beredar, yang disebar saya kita juga mendengar bahwa ada beberapa pihak yang ingin mencoba untuk memediasikan kasus daripada ijazah palsu. Menurut saya pribadi tidak ada bahasa kompromi dengan kebatilan. Tidak ada kompromi dengan kebatilan. Bermediasi untuk bisa menyampingkan satu kebatilan, satu kejahatan yang sudah dilakukan. Ini sangat-sangat bagi saya tidak relevan. Jujur saya katakan baik kepada saudara-saudara saya para pejuang-pejuang yang saat ini sedang ditersangkakan, bahasanya begitu, bahwa ditersangkakan ini adalah salah satu dinamika ataupun resiko perjuangan. Kita di penjara, kalau bahasa kita, bahasa seorang mujahid, di penjara itu ujlah, menyendiri. Bagaimana Buya Hamka ketika dari penjara dia bisa menyelesaikan bukunya tentang tafsir Al-Azhar. Bagaimana tokoh-tokoh lain juga banyak di penjara karena mempertahankan kebenaran tersebut.
Nah, tiba-tiba ada tokoh yang ingin coba untuk memediasi, untuk melenyapkan itu semua. Dan ingat, ini nggak bisa, hak dengan batil dicampur aduk nggak bisa, Om. Allah katakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur adukan sesuatu yang hak dengan yang batil. Yang hak jelas, yang batil jelas. Tinggal bagaimana kita melihat situasi kondisinya ini, ya saat ini dengan adanya ijazah, ya tanda kutip ya, memang kita katakan palsu. Bagaimana dia bisa memakai itu untuk dirinya, keluarganya, dan gengnya itu menguasai Indonesia, dirampok, dirampas kekayaan Indonesia. Jadi Bang Eka melihat bahwa upaya mediasi ini adalah upaya untuk mengkompromikan antara yang hak dengan yang batil. Iya, jangan. Kita nggak, jangan, saya bilang jangan. Ya, ini mengkompromikan satu hak, yang hak dengan yang batil nggak boleh. Ya, ini sudah jelas para tokoh-tokoh kita ini sedang mendatangkan satu hak, satu kebenaran. Ya, satu kebenaran yang didatangkan untuk melawan satu kebatilan. Dan kebatilan ini akan sirna sebetulnya. Tapi dia tahu dia batil, dia udah ketakutan, makanya ada orang-orang yang disuruh untuk bisa udah dia mendamaikan saja. Nggak bisa. Guru, ada seorang apa namanya, kepala desa, dia memakai ijazah palsunya untuk menjadi kepala desa, dihukum 2 tahun. Apalagi ini seorang presiden, apalagi ini wapres, SMA saja dia kagak lulus, bahasa kasarnya begitu. Ya ini kan sangat luar biasa, dan dicoba untuk apa namanya, dikondisikan untuk bisa kompromi, dikondisikan untuk bisa dimediasikan agar ya enggak, tetap berjalan saja, ya berjalan saja walaupun ada fitnah ini, fitnah itu dan lain sebagainya. Dalam hal perjuangan ada fitnah, hal biasa, Om. Baik, Bang Rizal. Banyak orang menilai bahwa persoalan ijazah ini adalah persoalan pidana, termasuk Bang Eka tadi mengatakan seperti itu. Ini tidak boleh dikompromi-kompromikan. Banyak yang mengatakan katanya bahwa kalau ini ada masalah perdata, silakan bisa dimediasi. Ini ada masalah pidana. Bagaimana menurut Bang Rizal? Ya memang kemarin juga perdata ada mediasi, tapi kan gagal juga karena bohong saja, gitu kan. Jokowi itu siap bermediasi itu, apalagi menunjukkan ijazahnya yang sudah jelas itu palsu dalam pandangan masyarakat dan akhir kajian ilmiah, gitu kan. Jadi jelas, maka kalau sekarang bicara mediasi lagi bullshit saja. Satu. Yang kedua, dalam pidana itu memang ada restoratif justice namanya, kan, mencari titik temu. Tapi ini mah bukan kepentingan pihak, ini kepentingan publik. Jadi bentuknya seperti apa? Restorasi justice? Kalau restorasi justice ya kalau memang misalnya seseorang mencemarkan, damai, selesai, gitu kan. Itu diatur dalam undang-undang. Seseorang menipu, gitu, ada restoratif justice, diupayakan dulu. Kalau ini ijazah palsu yang digunakan sebagai dokumen publik waktu menjadi presiden, ini bukan kepentingan pihak-pihak, nggak ada kepentingan saya Roy Rismon dengan Jokowi. Kita hanya menyuarakan apa yang dijadikan kepenasaran publik, kepenasaran rakyat. Rakyat itu butuh informasi yang sahih mengenai status ijazah Joko Widodo. Ada atau enggak ada? Atau kalau ada, asli atau palsu? Jadi gitu. Pembuktiannya harus tetap, prosesnya harus terus ke pengadilan. Terus saja, nggak apa-apa. Kita sudah terlanjur, gitu kan, dianiaya dalam bahasa kriminalisasi. Itu adalah kewenangan dia, walaupun dia melakukan tindakan sewenang-wenang. Kita jalankan saja. Nanti masuk ke pengadilan, ya kita tuntut Jokowi harus hadir. Kok dia yang melapor, masa tidak ada? Melapor harus hadir, memberikan kesaksian. Kita akan tanya dan kita akan tuntut tentang dokumen itu. Bagaimana ada fitnah, bagaimana ada pencemaran. Kalau tidak ada pembuktian ijazahnya itu palsu atau asli. Apakah proses mediasi itu tadinya mereka ini menganggap supaya tidak terjadinya pemanggilan Jokowi di pengadilan? Ada upaya seperti itu? Saya kira itu yang bisa dibaca oleh masyarakat rakyat. Ini motivasi Jokowi nggak punya ijazah atau ijazahnya memang palsu.
untuk dihindari adanya proses peradilan. Makanya dimediasi sekarang supaya selesai, gitu kan, tanpa adanya pembuktian. Itu yang tidak akan mungkin kita terima. Seperti yang sebagai Ustadz Eka tadi, nggak ada pencampur adukan batil dan hak. Ini batil, ijazah palsu itu batil. Kita akan buktikan kebatilannya, dan siapa yang melakukan kebatilan harus dihukum. Itu Om Lim, tuntutan kita. Ya, baik. Saya kira ini sesuatu yang memang berat, ya. Masyarakat sudah terlanjur, bahkan jangankan masyarakat, beliau yang ditersangkakan, ya, yang itu untuk melakukan perlawanan-perlawanan seperti ini, beliau bukan berani, tapi kita harus menolak kalau misalnya ditersangkakan, ya, kemudian dihukum, ya, dengan jelas-jelas fakta-fakta yang jelas tidak terbukti itu. Oleh karenanya, maka kita terus mendorong supaya Polri harus berhati-hati di sela-sela dalam perencanaan atau persiapan reformasi Polri itu, apakah mampu menunjukkan keberanian menegakkan keadilannya, menegakkan pembelaan rakyat, ya. Apabila tidak, maka kita semua akan menjadi berkabung. Tapi saya yakin, semoga Polri tahu bahwa ini sudah diamati oleh seluruh dunia. Bahkan semalam saya lihat Bang Dr. Indrayana dari Melbourne, dari Australia, mengatakan dia akan membela habis-habisan kepada Rodo dan kawan-kawan karena diperlakukan secara zalim. Semoga kita rakyat Indonesia bersemangat, amin, untuk menuntaskan persoalan ini. Namanya kejahatan bukan saja ijazah, tapi indikasi kejahatan yang sudah dilakukan Jokowi sejak tahun itu, rakyat untuk meminta untuk diselesaikan supaya tidak terulang pada pemimpin-pemimpin yang akan datang. Inilah upaya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.